Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan saya, yaitu Kokedama, yang berjudul Kokedama berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam bercocok tanam. Saya sendiri Sepna Ardian Tias, NPM 62. Ringkasannya, Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam atau bertani. Ketahanan pangan di Indonesia itu sangat bergantung sekali dengan keberhasilan petani dalam bercocok tanam tersebut. Namun, sekarang ini minat masyarakat, terutama generasi muda, dalam bercocok tanam itu mulai menurun. Dikutip dari Kompas, Siena.com, minat generasi muda untuk menjadi petani semakin berkurang. Petani Indonesia banyak yang berusia tua dan lahan pertanian di Indonesia juga semakin sempit. Jumlah petani juga semakin sedikit karena minat generasi muda untuk bertani masih minim dan berkurangnya lahan untuk dijadikan lahan pertanian karena banyak yang beralih fungsi menjadi area perkampungan dan industri atau menjadi gedung-gedung tinggi pencakar langit seperti itu. Nah, di sini di Desa Banyusari itu adalah salah satu dari sebagian desa yang penduduknya berprofesi sebagai petani. Nah, selain itu banyak pula pemuda desa yang bekerja sebagai penggiling padi keliling di sana. Nah, oleh karena itu di desa tersebut banyak ditemukan sekam padi sebagai hasil dari penggilingan padi. Nah, biasanya pemilik penggilingan padi itu menjual sekam padi tersebut kepada peternak ayam yang nantinya akan digunakan sebagai alas untuk ayam. Nah, kami dengan adanya sekam padi itu melihat kurang dimanfaatkan secara optimal dan melihat manfaat sekam padi yang baik untuk tanaman serta untuk menarik minat masyarakat dalam bercocok tanam, maka muncullah ide untuk memanfaatkan limbah sekam padi yang ada di Desa Banyusari menjadi pot unik khas Jepang atau kokedama yang berbasis kearifan lokal yang tentunya dapat menarik minat masyarakat dalam bercocok tanam. Nah, peluangnya di sini ide itu muncul karena melihat banyak sekali limbah sekam padi yang tidak digunakan di Desa Banyusari. Nah, kebanyakan warga di Desa Banyusari, Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang, itu bermata pencarian sebagai petani atau penggiling padi, sehingga banyak ditemukan limbah sekam padi di sana. Dan biasanya hanya digunakan sebagai untuk alas ternak ayam, seperti yang disebutkan saya tadi, dan juga sebagai bahan bakar. Namun tidak sedikit pula dari limbah ini dibuang begitu saja dan sehingga mengotori lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk memanfaatkan limbah sekam padi ini untuk dibuat menjadi pot organik yang bernilai jual tinggi. Nah, sumber dayanya yaitu bahan baku utama dari produk pot ini yaitu berasal dari limbah sekam padi yang berasal dari petani dan penggilingan padi di Desa Banyusari. Nah, cara mendapatkannya itu kita dapat bekerja sama dengan petani atau penggiling padi di desa tersebut dan memobilisasi seluruh limbah yang tidak digunakan untuk dijadikan pot yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Nah, pesaingnya itu sebelumnya memang sudah banyak produk pot-pot itu sudah banyak sekali dengan bahan dasar plastik. Nah, namun produk tersebut dalam penggunaan skala banyak, pot berbahan dasar plastik ini tidak ramah lingkungan karena sulit terurai sehingga mencemari lingkungan. Nah, sedangkan produk pot berbahan dasar sekam padi ini dibuat dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan sebagai alternatif untuk mengurangi sampah plastik. Serta pot ini juga memiliki bentuk yang beragam untuk menarik minat konsumen.
Nah, strateginya itu dalam pembuatan nama produk, kami memberikan nama produk pot unik ini dengan nama Kokedama. Namun karena dibuat berdasarkan kearifan lokal, maka kami memberi nama tersebut menjadi Kokedama berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam bercocok tanam. Nah, produksinya, dalam hal produksi ini kami menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan tidak mencemari lingkungan, berkualitas tinggi dan diproses baik sehingga menghasilkan produk yang menarik. Dan selain itu kami membuat pot dari sekam padi yang unik ini dan terjangkau sehingga konsumen dapat tertarik untuk bercocok tanam. Nah, pengenalan produknya dalam hal ini kami menggunakan sosial media tentu saja sebagai alat pemasaran utama. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan sosialisasi di sekolah atau di lingkungan masyarakat untuk menarik minat konsumen tersebut. Nah, program kegiatannya ini dari bulan Juni sampai bulan Oktober ini ada banyak sekali kegiatan, dan di bulan Juni kegiatannya yaitu persiapan usaha yang berisi koordinasi tim, pembelian dan pengecekan perlengkapan. Di bulan Juli ada persiapan usaha juga yang berisi analisis strategi permulaan usaha. Di bulan Agustus yaitu pelaksanaan usaha, yaitu pembuatan produk, pembuatan brand, bimbingan usaha dan promosi usaha. Dan di bulan September ada pelaksanaan usaha, yaitu uraian kegiatannya yaitu jaringan pemasaran, laporan perkembangan usaha dan evaluasi laba. Dan di bulan Oktober kegiatannya yaitu pasca pelaksanaan yang berisi evaluasi hasil usaha, analisis keberlanjutan usaha, monitoring evaluasi internal di universitas kami. Nah, proyeksi keuangannya itu ada perlengkapan yang dibutuhkan itu Rp556.500. Bahan habis pakainya yaitu Rp6.441.000. Perjalanannya yaitu Rp556.400 dan lain-lain yaitu Rp1.540.000, dan totalnya yaitu Rp9.093.900. Nah, di sini ada lampirannya. Di sini ada produk Kokedama yang biasanya ada di Jepang. Nah, bentuknya seperti ini, bila kosong tidak ada tanamannya. Nah, kami membuatnya dengan berbagai bentuk supaya menarik minat konsumen. Bisa juga dengan bentuk seperti boneka seperti ini atau bentuk-bentuk yang lain yang ingin konsumen dapatkan seperti itu. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.